Seandainya kita tanya kepada orang Israel, siapa orang yang paling berpengaruh di dalam agama Yahudi, dalam hal kedekatannya kepada Allah, mujizat yang dia lakukan, dan pengajaran yang dia berikan? Maka jawabannya sudah pasti Musa. Kalau Abraham adalah bapak bangsa Israel, maka Musa dikenal sebagai guru bangsa Israel. Peran Musa sebagai guru dia dapatkan karena melalui Musalah Allah memberikan hukum-hukumnya. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan masuk ke padang gurun Sinai, Musa adalah satu-satunya orang yang bisa naik ke atas gunung Sinai untuk bertemu secara pribadi dengan Allah, mendapatkan penglihatan yang luar biasa dan firman yang kemudian dia terima dan dia sampaikan kepada bangsa Israel. Dan hukum itu kemudian menjadi fondasi dari kehidupan bangsa Israel. Karena ada hukum itulah maka Israel menjadi Israel seperti sekarang. Karena itu Musa adalah guru di atas segala guru bagi orang Israel. Bukan hanya itu, tapi Musa juga mengajar mereka untuk taat kepada hukum-hukum Allah. Musa yang mengajar mereka bagaimana caranya beribadah dengan cara-cara yang diperkenan oleh Allah. Musa yang menasehati bangsa itu agar mereka tetap memelihara hukum-hukum Allah dan tidak melanggar ketetapannya. Bahkan seluruh kitab Ulangan merupakan nasihat-nasihat Musa bagi bangsa itu. Selain sebagai guru, Musa juga adalah nabi yang sangat besar bagi bangsa Israel. Bahkan firman Tuhan sendiri berkata, selain Musa yang melihat Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada orang lain yang melakukan begitu banyak mujizat yang begitu besar di tengah-tengah bangsa Israel seperti yang dilakukan Musa. 10 tulah di Mesir, ini merupakan mujizat-mujizat yang luar biasa sekali. Membelah air laut, ini tidak ada nabi lain yang melakukan hal seperti itu. Mengeluarkan air dari bukit batu. Belum lagi mujizat-mujizat yang Allah lakukan dengan perantaraan Musa. Menurunkan mana, mendatangkan daging bagi bangsa Israel untuk makan. Ini semua adalah mujizat besar dan tidak ada nabi lain yang melakukan apa yang dilakukan Musa. Musa berusia 120 tahun ketika dia mati. Dan kehidupannya bisa dibagi dalam 40 tahunan perjalanan hidupnya. Dalam 40 tahun yang pertama, Musa menghabiskan hidupnya di Mesir. Dia mendapat namanya Musa atau Moshe dalam bahasa Ibrani karena dia diambil dari air. Pada waktu Musa lahir, Firaun mengeluarkan peraturan bahwa semua anak laki-laki, bayi laki-laki Ibrani harus dibunuh. Karena itu ibu Musa mengambil resiko, dia meletakkan Musa di satu keranjang yang sudah dilapisi dengan ter, dan kemudian menghanyutkannya di sungai Nil. Musa kemudian ditemukan oleh putri Firaun dan dia diangkat anak menjadi anak putri Firaun dan dididik menurut didikan Mesir. Perlu kita ingat bahwa pada saat itu Mesir adalah salah satu bangsa yang paling maju dalam segala hal, baik ilmu pengetahuan maupun militer maupun ilmu pembangunan dan sebagainya macamnya. Jadi Musa mendapatkan pendidikan yang terbaik pada masa mudanya. Dan ini semua akan sangat penting ketika nanti dia memimpin orang Israel di dalam perjalanan mereka di padang gurun. Perjalanan Musa di Mesir berhenti ketika dia membunuh seorang mandor Mesir yang menganiaya orang Israel. Pada saat Firaun mengetahui perbuatannya itu, Musa harus lari dari Mesir karena nyawanya terancam. Dan masuklah dia ke dalam periode kedua dalam kehidupannya. Umur 40 tahun sampai 80 tahun dia habiskan di padang gurun Midian. Di padang gurun Midian Musa berjumpa dengan seorang imam yang bernama Yitro dan menikah dengan anak dari imam itu yang bernama Zipora. Musa kemudian menjadi gembala domba dan dia menggembalakan domba di padang gurun Midian. Sekali lagi ini adalah keuntungan bagi Musa ketika nantinya dia memimpin bangsa Israel. Karena Musa adalah satu-satunya orang Israel yang sudah tahu bagaimana caranya menelusuri gurun. Perjalanan Musa selama 40 tahun di Midian berakhir ketika dia berjumpa dengan Allah secara pribadi di satu tempat di mana dia melihat semak belukar yang menyala oleh api tapi tidak terbakar. Musa menyadari bahwa dia berada di hadapan Allah dan Allah memperkenalkan diri dengan namanya yang kudus yang sampai hari ini orang Israel tidak berani menyebutkannya. Allah berkata, namaku ialah Aku adalah Aku. Atau yang dikenal orang Israel sebagai Yahweh. Dan Musa adalah orang pertama yang mendengar nama ini diucapkan oleh Tuhan. Kemudian Musa diutus oleh Tuhan kembali ke Mesir
untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan di Mesir dan beribadah kepada Allah di padang gurun Sinai. Maka dimulailah periode yang ketiga dari kehidupan Musa. Ketika Musa kembali ke Mesir, dibantu oleh Harun kakaknya, mereka berjumpa dengan Firaun dan minta agar Israel dibebaskan. Tapi tentu saja Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Karena itu Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar melalui tangan Musa dan Harun. Muncullah 10 tulah yang menimpa Mesir. Kemudian orang Israel akhirnya menyeberang keluar dari Mesir ketika Allah membelah laut dengan perantaraan Musa dan menenggelamkan seluruh tentara Mesir di laut. Kemudian dimulailah perjalanan mereka ke padang gurun Sinai. Sampai di Sinai, Musa menerima perintah-perintah Allah yang dia sampaikan kepada bangsa Israel. Dan setelah itu perjalanan mereka selama 38 tahun lagi di padang gurun Sin dan padang gurun Paran. Ini sama sekali bukan perjalanan yang mudah, karena orang Israel terus-menerus memberontak terhadap Allah dan Musa. Mereka sering sekali berkali-kali mempertanyakan otoritas Musa, pilihan Allah atas Musa, dan mereka selalu mengeluh tentang segala hal. Karena itu pimpinan Musa terhadap bangsa Israel ini sungguh bukan tugas yang gampang. Ini pekerjaan yang berat. Tapi Musa menyelesaikan seluruh tugasnya. Dan dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan karena di satu tempat dia melanggar kekudusan Allah. Dia tidak taat kepada perintah Allah dan Allah berkata, kamu tidak akan masuk ke dalam tanah yang aku janjikan itu. Musa meninggal di atas Gunung Nebo, puncak Gunung Nebo. Dan Musa naik ke sana, naik sendiri. Firman Tuhan berkata, tenaganya tidak berkurang, penglihatannya belum kabur di usia 120 tahun. Dan di atas Gunung Nebo itu Allah berkata, aku menunjukkan kepada kamu tanah Kanaan yang aku janjikan di seberang sungai Yordan ini. Matamu akan melihatnya, tapi engkau sendiri tidak akan masuk ke sana. Ini tentunya sangat menyedihkan. Tapi ini bukan berarti Musa kemudian gagal di dalam kepemimpinannya. Musa tetap adalah pemimpin yang luar biasa bagi Israel, yang masih dikenang dan dihormati sampai sekarang. Sehebat-hebatnya Musa ini hanya merupakan bayangan dari pembebas yang sesungguhnya yang dinanti-nantikan oleh orang Israel. Bangsa Israel menantikan Mesias, tapi mereka tidak tahu bahwa Mesias yang akan datang ini jauh lebih besar dari Musa. Dibandingkan dengan Mesias itu, Musa hanya bayangannya. Dan Mesias yang akan datang yang ditunggu-tunggu itu adalah Yesus Kristus. Musa sendiri menubuatkan kedatangan Mesias ini. Seorang nabi dari antara kamu akan dibangkitkan Allah seperti aku. Dia akan datang, dia diutus Allah, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, mujizat-mujizat yang luar biasa, dan mengajar kamu untuk mengenal Allah. Sebagai Maha Guru Israel, Musa menerima perintah-perintah Allah di Gunung Sinai. Dia langsung berhadapan dengan Allah, dia dibawa masuk ke dalam hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan dia menerima perintah, bahkan loh batu yang ditulis langsung oleh jari Tuhan. Tapi Yesus lebih dari Musa. Bagaimana bisa? Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dia bukan firman Allah yang disampaikan melalui perantaraan manusia untuk diajarkan ke manusia lain. Dia adalah firman yang menjadi manusia dan diam di tengah-tengah kita. Bahkan kalau Musa mengajar orang Israel untuk beribadah kepada Allah di kemah pertemuan dengan tata cara tertentu, korban-korban tertentu, firman Tuhan berkata, Yesus adalah Allah yang berdiam di tengah-tengah kita. Dalam bahasa Inggris lebih jelas, He tabernacles among us. Tabernacle ini adalah tabernacle, kata yang digunakan untuk menggambarkan kemah suci. Tapi Yesus ada di tengah-tengah manusia, tinggal di tengah-tengah orang-orang yang percaya kepada Dia, dan karena itu Yesus adalah kemah suci yang sejati. Dia juga adalah korban bakaran yang sejati. Dia adalah korban penebus salah yang sejati, imam besar yang sejati. Semua yang diajarkan Musa, penyembahan kepada Allah bagi bangsa Israel, kemahnya, imamnya, korban-korbannya, perkakas-perkakasnya, segala sesuatunya hanya merupakan bayangan yang penggenapannya kita temui di dalam Yesus. Musa mengajar bangsa Israel untuk mengikuti hukum Taurat sehingga mereka mendapatkan kehidupan, berkat dari Allah. Tapi Yesus datang bukan mengajarkan serentetan hukum supaya dilakukan dan kita mendapat kehidupan. Karena kenyataannya firman Tuhan berkata tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Karena tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna. Lalu apa yang Yesus lakukan?
Dia datang membawa hidup supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus sendiri berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Bukan seperti Musa yang hanya membawa pesan dari Allah bagi umat Israel. Yesus datang sebagai Tuhan sendiri, sebagai Allah sendiri yang membawa kehidupan bagi orang-orang yang menerima Dia. Sebagai nabi, Musa melakukan perkara-perkara yang luar biasa, mujizat-mujizat yang besar. Dia membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Tapi Yesus melakukan perbuatan yang jauh lebih besar. Dia membawa kita keluar dari perbudakan dosa. Semua manusia berada di bawah perbudakan dosa. Dan hanya satu yang bisa membebaskan kita, yaitu Yesus. Hukum Taurat yang dibawa oleh Musa tidak bisa membebaskan manusia dari dosa. Tapi iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya sebagai pengganti bagi kita, menyelamatkan kita. Musa melakukan banyak mujizat-mujizat besar. 10 tulah di Mesir, membelah laut, mengeluarkan air dari bukit batu, dan seterusnya. Tapi Yesus melakukan satu mujizat yang jauh lebih besar daripada semuanya. Dia bangkit dari kematian. Bahkan Musa pun tidak bisa bangkit dari kematian. Abraham tidak bisa bangkit dari kematian. Tapi Yesus bangkit dari kematian. Dan dia berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati." Dan kebangkitan Yesus ini sangat berpengaruh kepada kita secara pribadi lepas pribadi. Karena jika kita percaya bahwa Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita, kita percaya juga bahwa Dia bangkit dan melepaskan kita dari kuasa dosa dan maut. Sehingga kita yang percaya kepada Tuhan Yesus beroleh hidup yang kekal. Musa mengingatkan kita agar kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Agar kita sungguh-sungguh mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. 40 tahun memimpin bangsa Israel sama sekali bukan tugas yang gampang. Tapi Musa menyelesaikan misinya, panggilannya sampai garis terakhir. Firman Tuhan berkata Musa adalah orang yang paling lembut hatinya di seluruh muka bumi. Tidak ada orang yang seperti dia yang begitu sabar menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang begitu setia melayani Allah sampai akhir hidupnya. Tapi Musa yang hebat ini hanya bayangan dari yang sejati. Yesus Kristus menanggung dosa yang bukan dosanya. Melakukan kehendak Bapa sampai akhir, disalibkan sekalipun dia tidak bersalah. Dia melakukan itu semua bagi kita. Dia datang ke dunia, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Itu semua bagi kita. Dia adalah guru di atas segala guru. Dia adalah nabi di atas segala nabi. Dia adalah raja di atas segala raja. Allah di atas segala Allah. Dialah yang sejati, yang ditunjuk oleh Musa melalui pelayanannya. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.